Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perkenalkan, nama saya Aulia Raidavina dari kelas 10 IPA 5. perkenalkan nama saya Azahra Aisyah Nabila dari kelas 10 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Selin Oktavia dari kelas 10 IPA 5. Perkenalkan nama saya Karisa Maharani dari kelas 10 IPA 5. Kami dari Kelompok 2 akan Bahas mengenai batik Jogja. Yang pertama, sejarah batik Yogyakarta yang akan dijelaskan oleh Aulia Raidavina. Yang kedua, perkembangan batik Yogyakarta yang akan dijelaskan oleh Aulia Raidavina. Yang ketiga, motif batik Yogyakarta yang akan dijelaskan oleh Azahra Aisyah. Yang keempat, cara pembuatan batik Yogyakarta yang akan dijelaskan oleh Selin Oktavia. Dan yang terakhir, yang kelima, cara pemasaran batik Yogyakarta yang akan dijelaskan oleh Karisa Maharani. Penasaran kan materi yang dibahas itu seperti apa? Simak video sebelah ya. Batik dan Yogyakarta merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sudah sejak lama batik berada di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta. Bahkan sebelum batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 silam. Batik merupakan kelengkapan busana, baik digunakan sehari-hari maupun untuk upacara adat kesultanan. Semakin jauh, kain batik di masyarakat Jogja digunakan sebagai kain untuk menggendong bayi. Semakin hari, batik semakin berkembang. Perkembangannya kini menjadi lebih global. Bahkan bukan lagi untuk busana, namun sudah merambah dalam hal desain interior ruangan. Bahkan ada beberapa orang menjadikan batik sebagai investasi. Dikutip dari Keraton Jogja ID, keberadaan batik khas Jogja sendiri tidak lepas dari sejarah berdirinya kebangkitan Kerajaan Mataram Islam yang dibangun oleh Panembahan Senopati. Selama perjalanannya membangun kerajaan Islam, Panembahan Senopati banyak melakukan pengembaraan dan laku spiritual di sepanjang pantai selatan di Pulau Jawa. Konon, pemandangan tempat-tempat tersebut mengilhami terbentuknya pola batik parang, yang merupakan salah satu ciri khas motif batik khas busana Mataram. Batik juga menjadi salah satu warisan budaya yang turut diperhitungkan saat ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 Masehi, yang membagi Kesultanan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Semua benda milik kerajaan, termasuk segala warisan budaya, dibagi dua. Khusus untuk kelengkapan busana Keraton Mataram, dalam hal ini termasuk batik, keseluruhannya menjadi milik Keraton Yogyakarta. Ciri khasnya dan motif hingga kini masih dipertahankan dan menjadi cikal bakal batik khas Yogyakarta. Dulu, batik hanya milik keraton saja. Segala macam yang berkaitan dengan batik dilakukan di balik tembok keraton. Membatik dulunya merupakan bagian dari pendidikan bagi para putri bangsawan di dalam lingkup keraton saja. Kala itu, membatik hanya dilakukan oleh para ratu dan putri kerajaan dibantu dengan para abdi dalam perempuan. Semakin berjalannya waktu, pekerjaan membatik yang belum selesai boleh dibawa pulang dan dilanjutkan di rumah masing-masing atau di luar tembok keraton. Dari hal ini, tradisi membatik semakin dikenal luas oleh banyak orang, termasuk istri-istri prajurit hingga beberapa lapisan masyarakat yang kerap melihat para keluarga keraton tengah membatik, ikut tertarik untuk menirunya. Dari hal ini, kemudian muncul motif-motif baru yang kemudian menjadi ciri khas dari identitas sosial di masyarakat. Beberapa di antaranya
ada batik keraton dan larangan yang hanya boleh dikenakan oleh para raja dan kerabatnya saja. Kemudian ada batik sudagaran yang hanya boleh dikenakan bagi mereka yang berada dalam hal ekonomi namun bukan kerabat raja, hingga batik petani atau rakyat. Saat ini mengenakan batik menurut identitas sosialnya mulai memudar. Bahkan ada beberapa oknum yang karena tidak tahu menggunakan batik larangan dan keraton yang dulunya hanya boleh dikenakan oleh para raja dan kerabatnya saja. Sayangnya, hal ini berimbas pada hal-hal yang sedikit tidak pantas. Misalnya, ada yang mengenakan motif batik kematian untuk upacara pernikahan. Batik yang usianya cukup tua dan hingga kini masih dirawat, salah satunya adalah motif parang barong dan kawung yang dibuat oleh ibu dari Sultan Agung. Usianya sudah cukup tua, kurang lebih 400 tahun. Motif parang termasuk dalam motif larangan, yaitu yang hanya dikenakan oleh para raja dan kerabatnya saja. Itu juga ada aturannya. Misalnya, untuk ukuran 12 cm hanya boleh dikenakan untuk raja. Untuk ukuran 8 cm hanya boleh dikenakan untuk permaisuri raja. Dan untuk ukuran kecil hanya boleh dikenakan oleh putri dan pangeran. Cewek, corak, dan motif batik Yogyakarta. Batik Pamiluto. Motif batik khas Yogyakarta yang pertama adalah Pamiluto. Motif yang satu ini sering dipilih untuk digunakan pada acara pertunangan. Unsur yang banyak digunakan pada batik Pamiluto adalah unsur ceplok, bentum, parang, dan sebagainya. Filosofi atau makna yang terkandung dalam motif Pamiluto yang mempunyai arti sebagai lekat. Dalam bahasa Jawa, hal ini yang artinya saling tertarik. Maka motif Pamiluto sering digunakan untuk acara pertunangan. Artinya untuk mengikat sebelum menuju tahap pernikahan. Diharapkan dua calon mempelai dapat selalu merekatkan dan menjaga hubungan baik saat pernikahan tiba. Satu-satunya jenis batik khas yang memiliki warna merah di bagian pinggir kain yang membentuk seperti gelombang. Kain motif sindur biasanya digunakan oleh tuan rumah yang sedang memiliki hajatan atau acara pernikahan. Motif batik yang ketiga adalah sidomukti. Motif yang satu ini sebenarnya merupakan motif batik khas dari keraton. Motif batik ini biasa dibuat sejak pewarna yang disebut soga alam. Filosofi dari batik ini berasal dari kedua kata dasar yang menjadi penamaannya, yaitu sido yang berarti memiliki artian menjadi sejahtera dan mulia. Diharapkan orang yang mengenakan pakaian batik-batik ini dapat selalu mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta dapat selalu keadaan berkecukupan. Batik sidomukti bisa dikenakan rangkaian acara pernikahan adat Jawa seperti pada tahap siraman, ijab, panggih, dan lainnya. Unsur yang tergambar pada sidomukti kebanyakan adalah motif gurda. Semua motif yang berawalan dengan kata sido umumnya memiliki artian atau filosofi sebagai bentuk pengharapan agar bisa dicita-citakan tercapai. Motif batik yang keempat khas Yogyakarta adalah motif ciptoning. Motif ini juga merupakan salah satu kain batik yang paling sering digunakan dalam acara resmi dan formal. Motif ciptoning pada zaman dahulu sering dipakai pada zaman kerajaan. Filosofi yang terkandung dalam batik ini adalah untuk memberikan kesan kepada yang menggunakan supaya lebih terlihat bijaksana, sopan, dan mempunyai tata krama yang baik. Nilai filosofi yang tinggi inilah akhirnya batik ciptoning sering dipilih untuk menghadiri acara resmi atau formal. Motif batik khas Yogyakarta yang kelima adalah Wahyu Tumuran Centong. Motif ini biasa digunakan pada acara tertentu saja
saja. Misalnya untuk temu manten, yaitu salah satu rangkaian cara pernikahan dari adat Jawa. Batik motif ini juga digunakan untuk acara lainnya yang masih kental akan adat Jawa. Wahyu Tumurun Cantol mempunyai makna yaitu supaya pengantin selalu mendapatkan anugerah Tuhan serta dikaruniai anak-anak yang baik dari pekertinya. Motif batik khas Yogyakarta selanjutnya adalah batik cuwiri yang biasa digunakan dalam acara pitonan atau 7 bulan bayi yang berada di dalam kandungan. Motif cuwiri bisa juga digunakan untuk menggendong bayi. Meskipun demikian, kain cuwiri juga pantas untuk dijadikan pakaian. Makna dari motif cuwiri adalah diharapkan orang yang mengenakannya akan harmonis, dihormati masyarakat, dan terlihat pantas. Untuk unsurnya, batik ini menggunakan unsur kuda dan benung. Alat yang digunakan adalah wajan kecil untuk memanaskan lilin, anglo untuk memanaskan malam dengan bara api dan arang, tepas atau kipas, gawangan untuk menempatkan kain mori yang akan dibatik, bandul untuk menahan kain, utik untuk mengais arang, canting, kencang, gauk, dan alu. Cara untuk membuat batik tulis adalah kain mori. Buatannya adalah pertama, kain mori dilemaskan. Kedua, mola, yaitu membuat pola pada mori menggunakan malam, yakni menggambar di sebalik mori sesuai pola. Keempat, nembok, untuk menahan rembesan zat warna biru. Medal atau nyelup, untuk memberikan warna biru. Keenam, ngerok, yaitu untuk menghilangkan lilin kelowongan. Ironi, jika ingin bagian-bagian tetap berwarna biru, ditutup dengan menggunakan malam dengan canting khusus. Nyoga, yaitu memberikan warna coklat. Kesembilan, ngelorot atau membabar, yakni membersihkan malam. Pemasaran adalah kegiatan pokok dari suatu perusahaan modern dengan melayani kebutuhan manusia, human needs, secara efektif. Strategi pemasaran tidak terlepas dari perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa langkah pemasaran bagi usaha baru, diantaranya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Langkah kedua yaitu memilih pasar sasaran khusus. Langkah ketiga yaitu menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Langkah keempat yaitu memilih strategi pemasaran. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang enak didengar. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.